Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agnes Shania, saya sendiri, Revi Desnita, Reka Drilda Saputri, Muhammad Wiro, Rizky Adiguna, dan Muhammad Ikhlas. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi akuntansi siklus pendapat yang akan dibacakan oleh Reka Rilda Saputri. Sistem akuntansi berbasis komputer. Sistem akuntansi berbasis komputer yaitu sistem pencatatan atau record yang melibatkan komputer, yaitu disajikan dalam 4 jenis file. Keempat jenis file adalah sebagai berikut. Yang pertama, file induk. Sebuah file induk secara umum berisi data-data akun, buku besar umum, dan buku besar pembantu. Contohnya dari file induk. Dan yang kedua, file transaksi. Sebuah file transaksi adalah file sementara yang menyimpan record transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau memperbarui data dalam file induk. Yang ketiga, file referensi. Sebuah file referensi menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi. Yang keempat, file arsip. Sebuah file arsip berisi record tentang transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi yang akan datang. Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan. Di sini ada dua definisi pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang menekankan pada prosedurnya, dan yang kedua, pendekatan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pengertian dari pendekatan menekankan pada prosedurnya yaitu sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Dan yang kedua, pendekatan yang lebih menekankan komponen atau elemennya, yaitu sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen sistem. Yang kedua, batas sistem. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Yang keempat, penghubung sistem. Yang kelima, masukan sistem. Yang keenam, keluaran sistem. Yang ketujuh, pengolah sistem. Yang kedelapan, sasaran sistem. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak atau abstrak sistem, dan sistem fisik atau physical system. Yang kedua, sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah atau natural system, dan sistem buatan manusia atau human-made system. Yang ketiga, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu atau deterministik system, dan sistem tak tentu atau probabilistic system. Yang keempat, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup atau closed system, dan sistem terbuka open system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu informasi. Pengertian informasi. Suatu sistem yang kurang mendapat informasi akan menjadi luruh, kerdil, dan akhirnya berakhir. Oleh karena itu, informasi sangat penting bagi suatu sistem dalam organisasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diproses untuk menyediakan makna untuk user. Yang kedua itu kualitas informasi. Kualitas dari suatu informasi atau quality of information tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktunya atau timely basis, dan relevance. Informasi yang akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi berkemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu nilai informasi. Nah, nilai dari informasi yaitu ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dinyatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi hal ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang
sesuatu keadaan. Sebagian besar informasi tidak dapat ditafsirkan keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Pengukuran nilai investasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit. Selanjutnya itu sistem informasi. Akuntansi merupakan alat komunikasi bagi setiap perusahaan. Akuntansi merupakan proses pencatatan atau recording, pengelompokan, perangkuman, dan pelaporan dari kegiatan transaksi perusahaan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.